Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengasihi kami. Engkau senantiasa menyertai kami apapun yang terjadi. Pada petang hari ini biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan kami dalam menghadapi hidup ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami dengan kasih sayang Engkau. Ajar kami mengerti kebenaran firman Engkau. Sucikan kehidupan kami, urapi kami semuanya, baik yang ada di aula timur, di aula barat, maupun yang ada di rumah, atau dimanapun juga mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Engkau urapi kami, dan Engkau urapi hamba berdua yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya kami benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan dan boleh menjadi kuat di dalam Engkau Tuhan. Ini doa kami percaya Engkau hadir bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Haleluya. Hari-hari akhir ini ada banyak orang yang mengalami ketakutan akibat adanya pandemi COVID-19. Apalagi banyak sekali beredar berita-berita yang semakin mengerikan, membuat kita menjadi takut tentang virus ini. Entah itu berita yang benar ataupun yang hoax, ya. Kadang-kadang kita sulit untuk mendeteksi apakah itu berita asli atau hanya berita bohong. Tetapi semua itu membuat kita menjadi takut. Ada yang mengatakan bahwa virus corona sudah bermutasi berkali-kali sehingga makin ganas, dan itu jelas akan membuat banyak orang menjadi makin ketakutan. Ditambah lagi dengan berita semakin meningkatnya angka orang-orang yang terpapar oleh virus corona baik di kota kita sendiri maupun di seluruh dunia ini. Bahkan ditambah lagi dengan berita-berita si A itu meninggal dunia karena virus corona loh, si B juga meninggal karena COVID, si C juga meninggal, si D meninggal. Wah, ini membuat kita semakin takut menghadapi hidup ini. Karena kita mendengar semakin banyak orang yang meninggal dunia. Apalagi berita itu selalu ditonjolkan, yang sembuh tidak ditonjolkan, ya. Sehingga membuat orang semakin ketakutan. Yang sudah kena virus corona takut kalau meninggal dunia bagaimana nanti. Lihat saudara, banyak sekali hal yang menakutkan kita. Bahkan akibat dari pandemi ini, dunia perbisnisan juga mengalami dampaknya. Banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar dan karyawannya terpaksa di PHK, dirumahkan, sehingga kehilangan pekerjaan. Membuat hidup ini semakin sulit dan semakin berat. Para pebisnis besar takut kalau usahanya bangkrut, kemudian dia harus memberikan pesangon kepada ribuan karyawannya, padahal penghasilannya sudah semakin menipis. Bagaimana nanti kalau harus PHK? Para pedagang kecil juga takut bagaimana nanti bisnisnya, karena bisnisnya makin lama makin suram. Para karyawan juga takut bagaimana nanti kalau kena PHK. Banyak orang menjadi semakin takut. Mereka takut bagaimana nanti nasib keluarga saya, bagaimana nanti pendidikan anak-anak saya, bagaimana nanti kalau bisnis saya gulung tikar dan yang lain-lainnya. Ini yang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dunia ini nampaknya makin lama makin mengalami ketakutan. Makin lama makin terasa gelap buat kita. Tetapi Tuhan mengingatkan kembali kepada kita hari ini bahwa 2000 tahun yang lalu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah lahir buat kita dan memberikan ketenangan buat jiwa kita, sehingga kita bisa berkata, jangan takut. Coba kita baca di dalam Lukas, Injil Lukas pasal yang kedua, Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-12, firman Allah berkata demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang
menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Sekalian, ketika firman Allah yaitu Yesus Kristus dia turun ke dalam dunia, dilahirkan menjadi seorang anak manusia, dia datang dengan membawa kabar sukacita. Bukan sukacita yang kecil atau ala kadarnya, tetapi sukacita yang besar. Dan dia datang dengan bawa pesan dari Allah untuk kita semuanya, yaitu jangan takut, jangan takut. Apa sih yang membuat mereka itu ketakutan? Setidaknya ada dua hal. Ada dua hal yang membuat mereka takut. Yang pertama, karena mereka melihat malaikat. Yang kedua, karena mereka melihat kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Kedua hal ini belum pernah mereka lihat dan belum pernah mereka alami sebelumnya. Keadaan mereka itu sama dengan keadaan kita saat ini. Kalau mereka sebelumnya belum pernah melihat malaikat dan belum pernah melihat kemuliaan Allah yang luar biasa, hari-hari ini kita juga belum pernah melihat virus corona sebelumnya. Kita juga belum melihat keganasan dari virus corona itu sebelumnya. Dan itu yang membuat kita semakin takut menghadapinya. Saudaraku sekalian, hari ini Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Kenapa kita tidak boleh takut menghadapi semua yang terjadi dalam kehidupan ini? Menghadapi pengalaman-pengalaman luar biasa yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kenapa kita tidak perlu takut? Sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Apa maksud dari Tuhan dari perkataan ini? Mengapa dengan pernyataan ini kita tidak perlu lagi takut, tidak perlu takut di dalam kehidupan ini? Sebab di dalam pernyataan ini kita melihat bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang sangat luar biasa. Allah telah memperkenalkan dirinya di dalam rupa manusia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sungguh-sungguh tidak tertandingi. Kita memiliki Allah yang begitu luar biasa, sehingga karena kita memiliki Allah yang dahsyat, kita tidak perlu lagi takut. Apalagi yang perlu kita takutkan dalam kehidupan ini? Coba kita baca di dalam Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31 firman Allah berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada yang perlu kita takutkan lagi. Sebab Allah ada di pihak kita. Allah yang dahsyat itu, Allah yang luar biasa itu sudah bersama dengan kita, menjagai kita, menyertai kita. Sehingga musuh sehebat apapun, termasuk seperti virus-virus yang sedang beredar, seperti virus corona ini, tetap tidak mampu menjamah kita ketika Allah melindungi kita, ketika Allah menyertai kita, sebab Dia Allah yang dahsyat. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan bahwa di dalam pernyataan Allah ini kita akan melihat bahwa ada sebagian dari kehebatan Tuhan yang akan kita pelajari di dalam ibadah Natal ini. Kita tidak bisa, kita belum bisa secara sempurna melihat semuanya, tetapi dari sebagian ini kita melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang dahsyat.
Coba kita akan lihat rahasia yang ada di balik pernyataan Tuhan itu, yang akan membuat kita tidak takut lagi menghadapi semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada rahasia yang besar lewat pernyataan Tuhan. Tuhan katakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, coba perhatikan kata hari ini. Tuhan berkata hari ini. Hari ini diambil dari kata semeron. Semeron itu artinya kalau dalam bahasa Inggris this very day. Jadi hari yang betul-betul ya hari ini gitu loh. Ini menunjukkan bahwa hari kelahiran Yesus Kristus itu adalah hari yang memang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri untuk melahirkan firman-Nya sebagai seorang anak manusia di dunia ini. Benar-benar pada hari yang telah ditetapkan oleh Tuhan, bukan tahun-tahun yang lewat, bukan hari kemarin, bukan besok lusa, bukan. Tapi Tuhan tetapkan hari ini, ya. Jadi Tuhan menetapkan hari itu berdasarkan kemahabijaksanaan Tuhan. Dia adalah Allah yang maha bijaksana, saudara sekalian. Dia sudah tetapkan hari kapan Yesus akan dilahirkan sebagai seorang anak manusia. Kapan firman Allah itu menjelma menjadi manusia. Itu adalah hari yang benar-benar sudah ditetapkan oleh Tuhan berdasarkan kemahabijaksanaan Tuhan. Tuhan sudah pikirkan, Tuhan sudah pertimbangkan baik-baik dari seluruh sisi dengan segenap hikmat-Nya, bahwa hari itu adalah hari yang paling tepat. Sekalipun rancangan Tuhan itu sebenarnya sudah diberikan oleh Tuhan jauh sebelumnya. Bahkan sebelum dunia ini diciptakan, Tuhan sudah membuat rancangan itu. Tetapi Tuhan punya harinya sendiri. Untuk kapan Dia menghadirkan firman Allah sebagai seorang anak manusia. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hal ini mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang Tuhan lakukan buat kita, Tuhan sudah mempertimbangkannya masak-masak. Tuhan sudah merancangannya dengan baik. Itu sebabnya apa yang Tuhan lakukan pasti benar. Pasti benar, tidak mungkin salah. Dan kalau Tuhan bertindak hari ini buat kehidupan kita, itu adalah waktu yang paling tepat. Dan Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita ini berpikir menurut pemikiran kita. Kata hari ini kadang-kadang kita terjemahkan, bukan kadang-kadang ya, seringkali kita ini menerjemahkan sesuai dengan keinginan kita. Hari ini, harus hari ini. Tetapi Tuhan punya waktunya. Hari ini buat kita, menurut versi kita, belum tentu dan bukan versinya Tuhan, itu berbeda. Berbeda sama sekali. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau menurut versi kita, belum tentu baik. Dan kebanyakan kita akan mengalami kegagalan dan mengalami kemalangan-kemalangan. Tetapi kalau menurut versi Tuhan, pasti baik. Sebab Tuhan lakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi kalau kita menurut kehendak Tuhan, Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita semua. Seringkali kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan belum memberikan kepada kita, kita anggap Tuhan tidak mendengar doa kita. Padahal sebenarnya Tuhan selalu mendengar. Tuhan selalu menjawab doa kita. Amin. Amin. Dan seringkali kita anggap bahwa Tuhan itu suka menunda-nunda waktu untuk mengulurkan tangan untuk menolong kita. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah menunda-nunda waktu. Sebab Tuhan selalu bertindak tepat pada waktunya dan indah pada waktu, pada saatnya. Seringkali kita berkata, Tuhan terlambat bertindak. Masalah saya sudah terlanjur jadi sangat besar. Masalah saya membuat saya menjadi berantakan. Penyakit saya sudah terlanjur parah. Dokter berkata sudah tidak ada harapan bagi saya.
Tapi nyatanya Tuhan masih saja tetap belum bertindak menolong saya. Mengapa kita berkata seperti itu? Sebab kita mematok kata hari ini, itu menurut ukuran kita, menurut hari kita, bukan menurut harinya Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ingat, kita perlu mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bijaksana. Dia itulah hikmat itu sendiri. Bukan cuma sekedar sumber hikmat, tetapi dia adalah hikmat itu sendiri. Sehingga apa yang dia lakukan pasti benar, pasti tepat. Contohnya, kita ingat kisah tentang Lazarus. Saudari-saudarinya mengutus utusan untuk datang kepada Yesus untuk memohon untuk menyembuhkan Lazarus. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tunggu. Dan sampai beberapa hari, sekitar 4 hari barulah Yesus datang. Sampai di sana Lazarus sudah meninggal dunia. Menurut versi dari saudara-saudara dari Lazarus, yaitu Marta dan Maria, khususnya Marta, Tuhan sudah terlambat. Tuhan sudah terlambat. Tetapi bagi Tuhan tidak terlambat. Versinya berbeda. Tetapi kita melihat kemuliaannya berbeda. Coba kita bayangkan kalau misalkan Lazarus itu disembuhkan. Yesus datang ketika Lazarus sakit dan Lazarus disembuhkan. Apa yang terjadi? Apakah Lazarus tidak akan sembuh? Pasti sembuh. Tetapi Lazarus hanya mengalami kesembuhan saja. Hanya mengalami kesembuhan saja. Tetapi berbeda kalau menggunakan waktunya Tuhan. Lazarus tidak sekedar sembuh, tetapi dia juga mengalami kebangkitan yang tidak dialami oleh banyak orang. Dia mengalami mujizat dan kuasa Allah. Dia mengalami kemurahan dari Tuhan. Bukan cuma Lazarus, tetapi juga Maria dan Marta dan orang-orang di sekitarnya juga mengalami hal yang ajaib itu. Sehingga iman mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan itu nyata di tengah-tengah mereka. Tuhan selalu punya perhitungan waktunya sendiri. Dan ia selalu bertindak tepat. Dia tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Meskipun karena kebodohan kita, kita selalu berkata Tuhan terlalu lambat. Tetapi dia tidak pernah terlambat. Dan yang pasti kalau Tuhan bertindak, hasilnya sangat dahsyat, sangat indah buat kita. Baca di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kalau saat itu Tuhan datang menurut versinya, menurut waktunya Maria dan Marta, maka sekali lagi Lazarus paling-paling hanya bisa melihat bahwa Yesus hanya mampu memberikan kesembuhan atas orang sakit. Tetapi kalau berdasarkan versi dari Tuhan, mereka tidak hanya melihat bahwa Yesus mampu memberi kesembuhan, tetapi juga mampu membangkitkan orang mati. Karya Tuhan luar biasa kan? Haleluya. Jadi saudara sekalian, apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa kita punya Tuhan yang maha bijaksana, yang akan selalu melakukan tindakannya menolong kita itu tepat pada waktunya Tuhan, pada harinya Tuhan, bukan hari kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah salah bertindak. Tuhan juga tidak akan pernah salah menghitung harinya untuk bertindak. Dan Tuhan juga tidak pernah terlambat untuk bertindak menolong kita. Dia selalu bertindak tepat pada waktu yang dia perhitungkan, yang paling tepat untuk kita. Baik untuk menolong kita, memberkati kita, mungkin menyembuhkan kita, dan yang lain-lainnya. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik bagi kita. Sekalipun memang kadang-kadang ada yang tidak bisa kita mengerti.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan pernah memaksa Tuhan. Jangan pernah memaksa Tuhan. Biarkan Tuhan berkarya sesuai dengan perhitungan Tuhan. Karya Tuhan itu tepat pada waktunya dan indah pada saatnya. Dan nanti kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Dan kalau Allah menyatakan kebenarannya di dalam hidup kita, maka kita akan terkagum-kagum dan kita akan bangga. Sebab kita memiliki Allah yang maha bijaksana, Allah yang bertindak tepat pada waktunya, Allah yang tidak pernah terlambat menolong, Allah yang selalu memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita, yang selalu indah, tepat pada saatnya buat semuanya. Dan pada waktu itu kita akan benar-benar mengucap syukur sebab kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dan yang bagian kedua, kita akan melihat tentang telah lahir bagimu. Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu. Kalau kita mengatakan anak kita sudah lahir, berarti anak kita itu hadir di dalam keluarga kita. Dia tinggal bersama-sama kita, dia ada bersama-sama kita, betul ya? Betul. Kalau ada anak kita lahir, pasti akan ada bersama-sama kita di rumah. Itu yang normal. Di dunia ini selalu ada yang abnormal. Ada ibu-ibu yang melahirkan anak, anaknya tidak dipelihara di rumah, tidak bersama-sama dia, tapi dibuang. Tidak tahu dibuang di jalan, di tempat sampah, di hutan, atau dimanapun juga. Itu yang tidak normal. Tapi kalau yang normal, kalau ada seorang anak lahir, berarti dia akan tinggal bersama-sama dengan keluarga itu. Nah begitu juga kalau dikatakan Tuhan Yesus lahir, setelah lahir bagimu, berarti Tuhan Yesus mau hadir di bumi ini bersama-sama dengan kita. Dia mau hadir dan tinggal bersama kita untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingannya Tuhan. Dia mau tinggal bersama-sama dengan kita. Kalau dia hadir di dunia ini, itu membuktikan bahwa dia sangat peduli. Allah kita adalah Allah yang sangat peduli terhadap kita, yang mau selalu hadir di dalam kehidupan kita, yang mau selalu tinggal bersama kita. Dia mau selalu menyertai kita. Itu sebabnya Nabi Yesaya di dalam nubuatannya tentang anak manusia yang dilahirkan itu, dia menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan oleh anak darah, oleh Maria itu akan disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Sudah bisa baca itu dalam Matius 1 ayat 21. Ayat yang ke-23, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Nah kalau kita memiliki Allah yang selalu peduli kepada kita dan yang selalu menyertai kita, apalagi yang kita perlu takutkan dalam kehidupan ini? Mungkin kita kehabisan anggur sukacita di dalam kehidupan pernikahan kita, di dalam rumah tangga kita. Kalau Allah hadir bersama dengan kita, kalau Yesus hadir dalam kehidupan kita, Dia yang akan memenuhi kembali, Dia yang akan memberikan anggur sukacita itu di dalam kehidupan rumah tangga kita. Seperti yang dialami oleh di dalam pasangan waktu menikah di pesta Kana. Mereka mengalami sukacita. Kalau kita kehabisan makanan, biasanya makanan itu hubungannya dengan uang, dengan berkat. Kalau kita, padahal sebenarnya kalau kita berkata tentang berkat, bukan cuma itu saja. Kalau misalkan kita kehabisan makanan, kalau Tuhan hadir bersama dengan kita, Tuhan bisa mencukupkan kita. Seperti yang terjadi ketika Tuhan sedang berkhotbah dan ada sekitar 5.000 orang laki-laki lebih, belum perempuan dan anak-anak yang sedang mengikut Yesus. Dan ketika itu mereka diberi makan, berasal dari mana? 5 roti 2 ikan.
perutnya orang laki yang sedang kelaparan dikenyangkan begitu luar biasa. Hanya melalui 5 roti 2 ikan, dan bahkan masih ada berkat-berkat yang lebih. Kalau lagi misalkan ada virus penyakit, virus bakteri yang menyerang kita, yang mengancam kesehatan kita, kalau Allah hadir bersama dengan kita, Allah mampu memberikan perlindungan. Ketika kita mengalami sakit penyakit, kita pun bisa disembuhkan, seperti yang dialami oleh mertua dari Petrus yang sakit demam. Dan kalau ada yang memfitnah kita, ada yang gosipkan kita, Tuhan mampu menjagai kita. Tuhan mampu melindungi kita. Ketika Dia hadir di dalam kehidupan kita, Dia mampu menjagai kita dan bahkan mampu membalikkan semua fitnahan itu kepada orang yang jahat. Seperti yang dialami oleh Daniel. Kalau ada yang berani mengganggu, setan-setan roh-roh jahat, itu berani mengganggu hidup kita, jangan takut, sebab Tuhan beserta dengan kita. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan hadir di tengah kita, di dalam hidup kita, Dia mampu mengalahkan, Dia mampu mengusir semua roh-roh jahat itu, seperti yang dialami oleh Gila Gadara itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita punya Tuhan yang selalu peduli terhadap kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita, yang selalu tinggal bersama kita, bahkan tinggal di dalam kita, apalagi yang kita takutkan? Apapun juga yang kita alami, Dia akan selalu ada untuk kita. Dia akan selalu ada bersama kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi masalah itu sendirian. Bahkan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, baik siang ataupun malam. Dia tetap akan menyertai kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Tak pernah Dia tinggalkan padaku, tak pernah Dia membiarkan aku. Siang malam Dia selalu sertaku, tak pernah Dia tinggalkanku. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kita bersyukur. Dan selalu harus bersyukur. Sebab kita memiliki Allah yang begitu dahsyat. Allah yang maha peduli. Bukan sekedar peduli, tetapi maha peduli kepada kita. Mau selalu hadir dalam kehidupan kita. Sehingga kalau Dia hadir dan peduli kepada kita, apa yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan ini? Apa yang perlu kita takutkan dalam kehidupan ini? Bahkan Dia sudah berjanji. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 bagian B, di situ Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita untuk sampai akhir zaman ini. Di dalam kehidupan kita akan selalu disertai oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan lagi takut. Jangan lagi takut khususnya terhadap segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kita punya Allah yang Immanuel. Kita memiliki Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Bersama dengan Dia, kita mampu hadapi semuanya. Amin. Haleluya. Dan yang bagian ketiga, kita mau belajar tentang juru selamat. Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan untuk melencer, bukan untuk menikmati keindahan dunia ini. Tetapi Dia hadir di dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat dunia. Dan satu-satunya yang bisa menjadi juru selamat dunia itu hanya Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-11, saya akan bacakan. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11. Di sini katakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Hanya Tuhan yang mampu menjadi juru selamat bagi umat manusia. Lalu bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan kita? Caranya adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kita,
semua kesalahan kita, semua kejahatan kita. Bahkan dia tanggung semua penyakit kita. Dia tanggung juga semua kutuk akibat dosa yang kita lakukan. Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Dan itu dilakukan oleh Tuhan karena dia sangat mengasihi kita. Hal ini membuktikan bahwa Dia, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang Maha Kasih. Dia rela mengorbankan apapun demi kita, termasuk mengorbankan nyawanya sendiri buat kita. Allah mana yang mau lakukan itu buat kita? Allah mana yang begitu mengasihi sedemikian rupa buat umat manusia ciptaannya? Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih, dan Dia hidup di dalam kehidupan kita. Apalagi yang perlu kita takutkan dalam kehidupan ini? Kalau kita butuh sesuatu, kita bisa minta kepada Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita memintanya sebagai Bapa. Bapa, kita meminta kepada Bapa, Bapa, aku butuh, aku perlu ini. Dan Dia akan memberikannya kepada kita menurut waktu Tuhan, menurut apa yang direncanakan, menurut kebijaksanaan dari Tuhan. Buat Tuhan, dunia ini terlalu sangat kecil di dalam kehidupannya. Terlalu kecil buat Tuhan. Dia sanggup memberikannya buat kita. Kita butuh apa? Butuh kesehatan? Butuh damai sejahtera di dalam rumah tangga? Butuh jodoh? Butuh anak? Butuh kelancaran di dalam pekerjaan? Butuh sekolah? Butuh apa dalam dunia ini? Tuhan mampu memberikannya, asalkan kita ini lekat kepada Dia, percaya penuh kepada Dia, dan kita turuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita ikuti jalan Tuhan. Apapun yang kita minta, Tuhan mau lakukan buat kita. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Kita harus rajin beribadah. Kita nggak boleh suka bolong-bolong beribadah. Kita nggak boleh cuman datang ibadah pada waktu Paskah ataupun Natalan saja. Tetapi kita mau rajin beribadah supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan kita belajar untuk mentaati firman Tuhan. Dan ketika kita ini percaya kepada Tuhan, kita sudah lakukan bagian kita, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita minta, bahkan lebih daripada yang selama ini kita pikirkan, selama ini kita doakan. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Nah, itulah Tuhan yang kita sembah. Sebab Dialah namanya, Dia bernama Tuhan Yesus Kristus. Nah, apakah kita masih takut menghadapi hidup ini? Percayalah kepada Tuhan yang Maha Kasih. Dia mau menjadi juru selamat kita. Dia mau menyelamatkan semua keadaan kita. Mungkin hari ini ada di antara kita yang rumah tangganya sudah ada di ujung tanduk, hampir hancur. Tuhan mau menyelamatkan rumah tangga saudara. Amin. Mungkin ada yang bisnisnya sudah hampir hancur. Tuhan mau menyelamatkan bisnis saudara. Amin. Apapun keadaan saudara, Tuhan mau menyelamatkan. Lebih-lebih, Tuhan mau menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal akibat dosa kita. Dia adalah juru selamat kita. Nah, kalau kita punya Allah yang penuh dengan kasih, yang mau selalu menyelamatkan kita, apalagi yang kita takutkan? Kalau nyawanya sendiri saja diberikan kepada kita, apalagi yang lainnya, milik Tuhan, semuanya akan diberikan pada kita. Damai sejahteranya, sukacitanya, kekuatannya, kuasanya, apapun akan diberikan kepada kita. Asal kita benar-benar mempercayai Tuhan dan mau belajar mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita belajar bagian yang keempat tentang Kristus. Tuhan berkata,
hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Kristus di dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai Kristos, yang punya arti yang sama dalam bahasa Ibraninya, yaitu Mesias atau Mesiah, yang artinya yang diurapi. Nah, sejak zaman dahulu, sejak dahulu bangsa Israel sudah menanti, sudah menunggu-nunggu kedatangan Mesias ini. Mereka meyakini bahwa kedatangan Mesias ini berarti memberikan kebebasan dari tangan penjajahan. Mereka akan dipulihkan, mereka akan dibuat jaya kembali, mereka akan dibuat mulia seperti yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Daniel 9 ayat yang ke-25. Mereka yakin bahwa itu akan tergenapi di dalam Mesias. Nah, ketika Yesus Kristus sudah dilahirkan sebagai anak manusia, janji tentang Mesias atau Kristus ini sudah digenapi oleh Allah. Meskipun banyak orang Israel, ada orang-orang Israel yang sampai hari ini masih menolak akan kemesiasan dari Tuhan Yesus Kristus. Namun, apapun yang dikatakan oleh orang Israel, janji Allah itu sudah digenapi. Janji Allah itu sudah digenapi oleh Bapa, sebab Dia ada Allah yang setia. Dia tidak mungkin memungkiri, mengingkari janjinya sendiri. Langit dan bumi boleh berubah-ubah, boleh lenyap, tetapi Tuhan tidak mungkin mengingkari janjinya. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-18, Tuhan berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu titik dari firman Tuhan tidak akan pernah ditiadakan oleh Tuhan, tidak akan pernah diingkari oleh Tuhan. Semuanya akan digenapi sampai benar-benar semuanya terjadi. Nah, kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu juga membuktikan bahwa Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah yang benar-benar maha setia. Allah yang selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah lupa pada janjinya. Dia juga tidak pernah gagal di dalam menggenapi janji-janjinya. Kalau kita memiliki Allah yang maha setia, kalau kita punya Tuhan yang begitu setia kepada kita, sekali lagi, apa yang kita takutkan dalam dunia ini? Dia sudah berjanji, Dia akan menjaga dan menyertai kita, memelihara kita seperti gembala memelihara domba-dombanya. Dia juga berjanji melepaskan kita dari penyakit sampar yang melanda dunia ini. Dia juga berjanji akan menjaga kita secara istimewa, seperti menjaga biji matanya sendiri. Dia juga berjanji akan menggendong dan terus menggendong kita sampai memutih rambut kita. Dan masih ada banyak janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Dia adalah Allah yang maha setia. Dia tidak pernah mengingkari satupun dari janji-janji itu. Nah, saudara sekalian, kalau kita punya Allah yang maha setia itu di dalam kehidupan kita, apalagi yang kita takutkan? Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan selalu menjaga kita. Dia akan selalu menuntun kita melewati lembah kekelaman. Dia berjanji untuk mengalahkan semua musuh-musuh kehidupan kita. Kita nggak perlu berperang melawan musuh-musuh itu. Tuhan yang berperang ganti kita. Kita tinggal nonton saja. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 91 ayat 7 dan 8. Kita tinggal melihat musuh-musuh kita itu rebah. 1.000 orang musuh rebah di sebelah kiri kita. 10.000 orang musuh rebah di sebelah kanan kita. Tanpa kita berperang, karena Tuhan yang berperang, Tuhan yang membela kita. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan pasti digenapi. Itu sebabnya saudara, hari ini Tuhan berkata jangan takut. Tidak ada yang perlu kita takuti lagi apabila kita selalu berada bersama-sama dengan Tuhan yang maha setia itu. Itu sebabnya jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Dan kita akan belajar poin berikutnya tentang
Tuhan. Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan. Nah, kata Tuhan di sini dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai kurios, yang artinya Tuan. Jadi kata Tuhan itu artinya Tuan, pemilik, orang yang memiliki kuasa. Nah, kalau Tuhan Allah kita sudah menyatakan bahwa Yesus Kristus itu dilahirkan sebagai Tuhan, berarti dia adalah Tuhan buat kita. Dia adalah pemilik hidup kita. Dan kita adalah hamba-hambanya, doulos. Kita sering ya mendengar kata ini, doulos, budak, hambanya. Dan kalau hal ini harus kita pahami, ketika kita ini berkata bahwa dia adalah Tuhan kita, maka kita ini adalah hambanya, kita adalah budaknya. Maka kita harus mendengarkan suara dari Tuhan kita. Tidak boleh mendengarkan Tuhan yang lain, tetapi Tuhan kita itu yang kita dengarkan, sebab dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Maka Allah itu dia yang berkuasa dalam kehidupan kita. Dia sebagai Tuhan, dia adalah Allah kita, punya kuasa yang tidak terbatas, memiliki kuasa yang tidak terbandingi, tidak tertandingi oleh siapapun juga. Dan Allah yang maha kuasa itu, dialah yang memiliki kita, dialah yang menjadi pemilik atas kehidupan kita. Kalau dia yang sudah memiliki, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang maha kuasa ini, yang menjadi Tuhan kita, apalagi yang membuat kita bisa takut dalam kehidupan ini. Sebab dia yang menjagai kita, dia yang memiliki kita. Coba kita baca di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai yang ke-16. Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 sampai yang ke-16, firman Allah berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ingat saudara, kalau Allah yang maha kuasa itu benar-benar menjadi Tuhan kita, menjadi Tuan kita, menjadi pemilik hidup kita pasti akan aman. Kalau ada musuh yang ingin mengganggu, ingin menyusahkan kita, ingin mencelakai kita, ya tinggal kita serahkan saja hidup kita kepada Tuhan. Dia pasti akan menjaga kita.
Dia pasti akan melindungi kita dengan baik. Sebab kita adalah miliknya. Gak lupa ya lagu ini. Aku milikmu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan itu pemilik hidup kita. Kalau ada masalah tinggal serahkan saja pada Tuhan. Dia pasti akan menolong kita dengan kemahakuasaannya. Karena dia Tuhan kita. Dia pemilik hidup kita. Dia Tuhan yang punya segala kuasa. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup kita akan aman. Tidak ada lagi yang perlu kita takuti. Namun jangan lupa, saudara, kalau Tuhan itu Tuhan kita, berarti kita ini hamba. Kalau kita hamba, tugas kita adalah menghormati Tuhan dan melayani Tuhan. Jangan cuma pingin, wah dilindungi oleh Tuhan karena saya milik Tuhan. Bagian kita juga harus dilakukan, yaitu menghormati Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Itu sebabnya, jangan lupa layani Tuhan. Dengan seluruh kemampuan yang ada pada diri kita, apapun talenta yang Tuhan berikan pada kita, pakai untuk melayani Tuhan. Dan layani Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Amin. Dan kita akan melihat bagian berikutnya, yaitu di kota Daud. Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Tuhan. Di kota Daud, apa maksudnya? Kota Daud itu adalah kota Bethlehem. Bethlehem adalah kotanya Daud, kota yang kecil dibandingkan dengan Yerusalem. Yesus sebenarnya bisa memilih dia dilahirkan di istana Herodes. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Dan kita percaya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pemilik dunia ini. Dia bisa menentukan, dia bisa memilih di mana dia mau dilahirkan. Sebab dia adalah pemilik jagat raya ini. Tetapi kenyataannya Tuhan lebih suka memilih untuk dilahirkan di tengah-tengah kita rakyat biasa. Boleh dikatakan rakyat kecil gitu ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha baik. Allah yang maha baik, yang tidak pernah memandang bulu. Dia juga mau menghargai orang-orang yang kecil, orang-orang yang rendah. Biasanya manusia itu sangat menghargai orang-orang yang besar, yang kaya raya, yang punya kedudukan tinggi. Dan biasanya kita meremehkan orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana, orang yang miskin. Tetapi dengan lahir di kota Bethlehem, Tuhan mau tunjukkan bahwa dia tidak pernah memandang rendah kepada siapapun juga. Dia juga menghargai orang-orang yang dianggap kecil di dunia ini. Bahkan Tuhan juga mau memakai orang-orang yang dianggap tidak berarti di dalam dunia ini. Tuhan akan pakai lebih daripada orang lain supaya orang tidak sombong. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29 saya akan bacakan. Surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 29. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29,
supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tuhan mau memakai setiap orang. Tuhan tidak pernah pandang bulu. Tuhan tidak pernah menganggap rendah kepada siapapun juga. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak boleh menganggap rendah orang lain, ya. Karena Tuhan tidak menganggap rendah siapapun. Nah, melalui kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem, Dia sudah buktikan bahwa Dia benar-benar Allah yang tidak pernah pandang bulu. Dia benar-benar Allah yang menghargai semua orang dari bangsa manapun juga. Buktinya, Dia memberitahukan berita kelahirannya itu kepada para gembala yang ada di padang Efrata. Dia beritahukan juga berita kelahiran itu kepada orang Majus. Gembala ini adalah orang-orang sederhana, sedangkan orang Majus adalah orang-orang cerdik pandai. Jadi Tuhan tidak bedakan antara orang yang sederhana dengan orang yang pandai. Gembala-gembala itu adalah orang-orang dari bangsa Israel. Sedangkan orang-orang Majus itu adalah orang-orang dari bangsa lain yang ada di sebelah timur. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan memberitahukan berita kelahirannya itu kepada semua orang, baik kepada bangsa Israel maupun kepada bangsa-bangsa yang lain. Bahkan sampai hari ini pun Tuhan masih memberitahukan berita kelahirannya ini kepada semua bangsa. Dan Tuhan ingin agar semua bangsa mendengar berita kelahiran Juru Selamat ini. Berita kasih Tuhan, baik orang besar maupun orang kecil, baik orang yang kaya maupun orang yang miskin, baik orang yang punya pangkat tinggi maupun yang berkedudukan rendah. Semuanya dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menghina, meremehkan manusia. Kita bersyukur. Sekali lagi kita bersyukur. Mengapa? Sebab kita memiliki Allah yang begitu baik. Dia tidak merendahkan siapapun. Dia tidak mau merendahkan kita kecuali kalau kita tidak mau nuruti firman-Nya. Maka kita dengan sendiri akan menjadi rendah karena dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Allah mau menghargai kita. Coba renungkan siapa kita sendiri. Tetapi Tuhan mau menghargai kita. Tuhan mau memberikan telinganya untuk kita. Sehingga ketika kita ini ada di dalam situasi apapun juga. Dan ketika kita berdoa, doa kita ini sampai kepada surga. Sampai kepada Tuhan. Ada di antara kita yang bisa tahu di mana letaknya surga, di mana Tuhan berada? Tidak ada yang tahu ya. Jangan berkata surga ada di telapak kaki ibu, terus makanya kita nanti doanya di bawah kakinya ibu gitu ya. Bukan seperti itu. Tetapi kita bersyukur, meskipun kita tidak tahu di mana Tuhan berada, dan meskipun kita ini merasa diri kita ini rendah, hina, tetapi doa kita ini didengar oleh Tuhan. Doa kita ini didengar dan Tuhan bisa menjawabnya. Di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-6. Mazmur 116 ayat yang ke-6, Tuhan berkata, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Waktu aku tak berdaya, diselamatkannya aku. Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan mau menolong kita. Apapun keadaan kita, Tuhan bersedia menolong kita. Bahkan Tuhan mau memberkati kita, melampaui dari segala yang bisa kita bayangkan dan pikirkan. Tuhan mau memberikan kepada kita segala yang kita butuhkan. Tuhan bahkan akan mempermuliakan hidup kita jauh lebih tinggi daripada yang bisa kita bayangkan. Surga yang mulia itu pun dianugerahkan kepada kita sebab Tuhan mengasihi kita. Bahkan para malaikat yang sampai hari ini kita anggap sebagai makhluk-makhluk yang luar biasa,
yang kita puja karena kehebatannya, tetapi kelak nanti justru mereka diwajibkan untuk melayani kita. Itu semua dianugerahkan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Luar biasa kan? Itulah Tuhan yang maha baik yang beserta dengan kita. Itu sebabnya, kalau kita punya Tuhan yang maha baik, yang tidak pernah memandang bulu, yang mau selalu memperhatikan semua orang, yang mau selalu menolong semua orang, termasuk juga orang-orang yang dianggap rendah di dunia ini. Apalagi yang kita takutkan? Itu sebabnya Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut. Hari ini, di tengah-tengah situasi yang menakutkan kita, Allah kembali berbicara kepada kita dengan tegas. Dia berkata kepada kita, jangan takut. Jangan takut menghadapi apapun juga. Dia sudah memberikan pernyataan yang luar biasa kepada kita lewat pernyataannya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud itu. Melalui pernyataan Tuhan ini, Tuhan mau tunjukkan kepada kita, dan bahkan Tuhan sudah tunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang maha bijaksana. Dia selalu bertindak tepat pada waktunya. Dia tidak pernah berlambat-lambat untuk menolong kita. Dia adalah Allah yang maha peduli dan maha hadir. Dia adalah Allah yang sangat peduli bagi kita. Dia selalu hadir, selalu ada bersama dengan kita, selalu ada buat kita, menyertai kehidupan kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia adalah Allah yang maha kasih, yang selalu siap berkorban untuk menyelamatkan kita. Dia sudah menyelamatkan kita dari segala keadaan yang buruk. Dia akan terus menyelamatkan dan terus menolong kita. Apapun keadaan kita, seburuk apapun keadaan kita, Dia mengasihi kita. Dan Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang menjadi Tuhan, yang menjadi Tuhan, yang menjadi pemilik bagi kehidupan kita. Dia pasti bela, Dia pasti bela kemahakuasaannya, sebab kita adalah milik kesayangan dari Dia. Dan Dia adalah Allah yang maha baik, yang tidak pernah memandang bulu. Dia mau selalu memperhatikan seruan kita, meskipun kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak berdaya. Nah, kalau kita punya Allah yang begitu luar biasa, apalagi yang kita takutkan? Jangan takut, percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak menolong kita. Sebagai ayat terakhir kita mau baca Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Amin. Amin. Dan akhirnya kami mengucapkan selamat Natal, selamat menikmati kebaikan serta pertolongan Tuhan, dan jangan takut lagi. Jangan takut lagi. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Mari kita mengakhiri dengan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, sebab Yesus yang memelihara aku. Nyanyikan dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh iman kita, supaya kita benar-benar mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah
usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hidupku, tak usah ku cemas, yang berkati-Mu. Engkau El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Aku takut karena Tuhan menyertai kita. Dia Allah yang selalu menjaga kita. Tak usah bimbang, sebab Tuhan Yesus yang memelihara kita. Amin. Yesus pelihara. kasih Bapa. Kalau pada malam hari ini Engkau sudah ingatkan kembali kepada kami, Engkau berkata kepada kami, jangan takut, karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud.
Dan kami sudah belajar lewat pernyataan Tuhan yang membuktikan Engkau benar-benar Tuhan yang tidak ada tandingannya. Engkau Tuhan yang luar biasa. Kalau Engkau menjadi Tuhan kami, Engkau ada di dalam hidup kami. Kami memang tidak perlu takut menghadapi apapun. Semua boleh terjadi, tetapi Tuhan penyelamat kami, Tuhan penolong kami, Tuhan pembebas kami. Kami hidup karena Engkau. Kami mati pun tetap di dalam Engkau, Tuhan. Baik kami hidup ataupun mati, kami tetap menjadi milik Engkau yang Engkau sayang. Terima kasih Bapa. Malam ini Tuhan, Engkau lawat kami satu persatu, apapun keadaan kami. Engkau tahu semuanya, semua masalah-masalah yang kami hadapi, semua penyakit yang mengganggu tubuh-tubuh kami, semua kesusahan hati, kepedihan hati, bahkan luka-luka batin kami, Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan sanggup menolong kami dengan sempurna. Saat ini Tuhan, Engkau mau jamah teman-teman kami yang sakit. Kami lupa banyak nama, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Yang kami ingat, Bu William Ramli, Bapak Daniel, Bapak Yohanes Juwadi, Ibu Nini, Ibu Suparwu, Ibu Suparwan, dan yang lain-lainnya Tuhan. Ada banyak yang sakit, tolong Ibu Ang Syuking juga. Tolong juga untuk keluarga dari Bapak Amos. Semuanya Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan tahu dan Tuhan sanggup menolong dengan sempurna. Dari tempat ini Tuhan kami ikat semua penyakit yang mengganggu. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan dengan kemahakuasaan Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan tetap nyata dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau menolong kami semua di dalam segala permasalahan hidup kami. Dan mulai hari ini kami tidak perlu takut lagi, karena kami tahu Allah kami Allah yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan hanya bagi Bapak di sorga. Dan biarlah semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.